My Lecture My Husband, episode 4 by Gitlisius. Setelah perjuangan panjang yang berujung pada nilai B di SIA, akhirnya gue bisa pulang kampung dengan tenang. Nggak tenang juga sih, soalnya Rara, Joanna, Iim udah nagih oleh-oleh setiap hari. Dan kabar aduan tentang kasus suap gue belum jelas rimbanya. Teman-teman sih bilang, kalau sampai liburan nggak ada panggilan dari pihak kampus berarti aman. Gue sekarang hanya meyakini diri sendiri bahwa kasus itu nggak akan diusut lagi karena udah liburan semester juga. Kerjaan gue kalau libur ya nggak jauh dari kasur, dapur, dan kamar mandi. Selama ada laptop, handphone, dan wifi, gue masih bisa bertahan di kamar seharian tanpa keluar yang membuat nyokap berdecak dan ngomel-ngomel. Kamu tahu nggak berita pembunuhan anak perempuan akhir-akhir ini? Mama nggak tenang kalau kamu lagi kuliah gitu. Mana kamu sering pulang malam kan? Itu kan beritanya jauh dari tempat aku mah, kata gue heran. Kamu tuh dikhawatirin orang tua juga, kata nyokap gue kesel. Gue hanya diam dan meneruskan drama yang gue sempet pause tadi. Tapi beneran mama khawatir. Kamu sendirian di sana dan gak ada yang ngawasin. Ya udah, mama ikut aja sama aku, kata gue enteng. Terus papa kamu gimana? Siapa yang ngurusin, hah? Kata nyokap sambil jitak kepala gue. Gue cuma pura-pura memeki kesakitan. Jitakan nyokap gak keras-keras amat soalnya. Nanti sore pakai baju yang bagus ya, mau ada tamu. Teman papa sama keluarganya mau makan malam di sini, kata nyokap. Harus banget aku ikut, tanya gue. Ya harus lah, masa kamu ada di rumah sama nggak ada di rumah nggak ada bedanya. Iya ma, iya. Sesuai permintaan nyokap gue memakai baju yang cukup layak untuk makan malam formal, nyokap udah heboh nyicip menu yang dibikin si Bibi. Udah pas apa belum? Banyak amat menunya, kayak acara lamaran aja, kata gue spontan. Emang acara lamaran, kata nyokap. Oh, gue baru menyadari kalau satu-satunya orang yang belum menikah di sini hanya gue. 2 menit kemudian, siapa yang dilamar mah? Kamu, tanya nyokap gue enteng. What? Mama apa-apaan sih? Kok nggak bilang dulu sama aku? Papa kamu yang mau jodohin kamu. Katanya biar dia tenang ngelepas kamu sendirian, jawab nyokap. 3 tahun aku tinggal di sana sendirian dan nggak pernah ada masalah apapun. Kenapa harus jodohin segala sih? Baru kemarin gue ngomong tentang perjodohan Iim Yuda. Sekarang gue yang dijodohin. Karma datangnya cepet banget sih. Sekarang tuh lagi marah kasus yang aneh-aneh. Seenggaknya dengan kamu nikah, mama dan papa bisa tenang, kata nyokap. Mama pikir aku bisa tenang, kata gue nggak habis pikir. Suara bel yang berbunyi menghentikan perdebatan kami berdua. Bokap yang menyadari protesan gue ke nyokap memilih bungkam dan membuka pintu untuk menyambut tamunya. Nyokap langsung beranjak mendekati pintu dan bersalaman dengan 2 orang tua yang sepertinya seumuran sama mereka, atau mungkin lebih tua. Tapi yang jauh lebih mengejutkan adalah Pak Arya yang berdiri di belakang kedua orang tua itu dan lagi salaman sama nyokap bokap gue. Segala sumpah serapah gue ucapkan dalam hati saat ini. Sekarang gue udah ada di meja makan dan berhadapan sama Pak Arya yang kelihatan cuek aja. Sesekali dia menjawab kalau ditanya bokap sementara gue hanya memasang wajah bete. Oh iya, Ingit udah mau semester 7 kan ya? Tanya bokap Pak Arya yang gue jawab dengan anggukan. Nyokap gue menyenggol siku gue dan membisikkan kalimat kalau gue harus sopan. Gue hanya berdecak dan pelan tanpa menggubris omongan nyokap gue. Kalian satu kampus kan? Tanya bokap Pak Arya yang dijawab anggukan sama Pak Arya. Jangan ditanya reaksi bokap nyokap gue, mereka kayak kaget. Oh ya? Kamu jadi apa di sana? Tanya bokap. Saya salah satu staf pengajar, Pak, kata Pak Arya kalem. Wah, dosen. Kamu ngajar Inggit nggak? Dia di kampus gimana? Tanya nyokap gue yang membuat gue mendelik. Pak Arya memperhatikan gue sekilas sebelum kembali melihat ke arah piring miliknya. Sering main handphone kalau di kelas. Brengsek banget emang dosen yang satu ini. Gue rasanya mau ngubur muka gue sekarang. Dibilang kayak gitu sama dosen lo di depan orang tua lo itu udah kayak dapat vonis hukuman mati. Wah, lain kali tegur aja langsung, kata bokap gue sambil melihat gue tajam. Gue cuma menggigit bibir karena malu sekaligus kesal. Tapi mama jadi tenang, kalau kalian satu kampus, berarti Inggit ada yang ngawasin, kata nyokap gue dengan senyum penuh kelegaan. Semua urusan udah siap kan? Tanya bokap ke arah Pak Arya yang ia jawab dengan anggukan. Tinggal beli cincin om, tanya Pak Arya, jawab Pak Arya. Iim pernah cerita dia ngamuk-ngamuk pas pertama kali tahu mau dijodohin sama Yuda. Gue mengerti kenapa dia bisa kayak gitu karena gue pun merasakan hal yang sama.
Sayangnya, kalau Iim ngamuk-ngamuk nggak akan berpengaruh apa-apa karena Yuda juga seorang mahasiswa kayak dia. Kalau gue mengeluarkan segala sumpah serapah yang udah gue tahan saat ini, gue nggak tahu nasib gue semester depan gimana sama Pak Arya. Jadi gue menghela nafas dalam dan mencoba mencari cara lain untuk menggagalkan perjodohan ini. Gue tahu di daerah kampung gue di Singosari, Kabupaten Malang emang masih banyak yang melakukan tradisi perjodohan seperti ini secara turun-temurun. Tapi gue gak menyangka hal itu juga terjadi sama gue yang notabene-nya sudah berkuliah di kota besar seperti Jakarta. Permisi om, tante, mah, pah, bukannya ini terlalu cepat. Maksudnya saya masih kuliah dan saya juga belum siap untuk menikah, kata gue. Gue mau cuti kuliah aja, mending nikah deh, daripada harus ketemu dosen modelan begitu. Seketika gue mengingat omongan gue kemarin dan meringis miris, kenapa omongan gue akhir-akhir ini malah menjadi nyata. Semua perlu proses. Tante dulu juga nikah sama om ngerasa belum siap. Tapi om yang ngajarin tante gimana untuk menjadi istri dan membangun sebuah keluarga yang baik, kata nyokap Pak Arya. Iya bener Git, mama dulu juga gitu. Lagian ini semua demi kamu kok. Kamu jadi lebih tenang untuk ngelepas kamu, kata nyokap. Gue memutar otak untuk mencari celah lain saat ini. Lagi pula, emang Pak Arya mau? Tanya gue sambil melihat ke arah Pak Arya. Please jawab enggak, please jawab enggak, please jawab enggak. Saya ikut orang tua saya. Kalau menurut mereka ini yang terbaik, ya saya lakukan. Mati gue. Noh, contoh tuh dosen kamu. Anaknya nurut, berbakti sama orang tua, kata bokap gue mengompori. Rasanya gue pengen garuk tembok. Ini lebih parah, men. Bukan cuma pembimbing skripsi, tapi pembimbing hidup. Juna bener-bener deh, jangan-jangan dia ngedoain gue sampai gue berakhir kayak gini sekarang. Papa udah tua, gak selamanya ada terus-terusan untuk kamu. Papa percaya sama Arya. Dia yang terbaik untuk kamu. Jadi terima perjodohan ini, biar kami lebih tenang untuk melepas kamu. Gue mau nangis sekarang. Paling benci kalau bokap udah ngomong kayak gini. Nyokap sering cerita, kalau bokap akhir-akhir ini sering tumbang karena memang faktor usia yang sudah menua. Tapi beliau gak pernah mau cerita dan menutupi hal itu dari gue. Lagian sebenarnya mau kamu siap atau enggak, undangannya juga udah dicetak dan akan disebar besok, kata nyokap. What? Kepala gue udah bener-bener pusing sekarang. Kebaya, seserahan dan lain-lain, emang udah disiapin? Tanya gue. Udah, kata nyokap dengan senyuman tanpa dosa. Pantes aja nyokap gue ngasih katalog kebaya pernikahan waktu itu. Dan gue disuruh milih modelnya. Katanya buat anak temennya, jadi gue disuruh rekomendasiin. Astaga, mereka niat banget sih mau jodohinnya. Boleh saya ngomong sama Pak Arya? Tanya gue. Sama calon suami gak usah ngomong bapak gitu dong, kata bokapnya Pak Arya. Iya, panggil mas aja atau apa kek, kata nyokapnya Pak Arya. Oke, gue akan panggil dia Om. Setelah selesai makan, Pak Arya pun mengikuti gue untuk ke belakang rumah, di mana ada beberapa kursi dan juga taman kecil di sana. Jadi Om, udah tahu semuanya? Tanya gue tanpa basa-basi. Muka dia kayak kaget melihat gue yang manggil dia Om. Om, tanya dia. Tadi kata ayah Om, saya nggak boleh manggil bapak, jadi saya memanggilnya Om aja, jawab gue yang membuat Pak Arya cuma menggelengkan kepalanya samar. Karena nggak ada respon, gue pun bertanya lagi. Jadi Om udah tahu semuanya, tanya gue. Pertanyaan kamu ruang lingkupnya terlalu luas. Bertanya itu yang spesifik biar saya menjawab hal yang baru yang perlu dijawab aja. Gue lupa kalau lagi ngomong sama dosen killer. Om tahu mau dijodohin, tanya gue. Dia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Terus kenapa Om nggak nolak sih, tanya gue gregetan. Itu permintaan orang tua saya, kenapa saya harus menolak, tanya dia balik. Tapi saya udah punya pacar Om, kata gue frustasi. Ya itu urusan kamu, bukan urusan saya, jawab dia kalem. Nggak di mana-mana dia selalu bikin gue pengen nangis. Kenapa Om nggak nolak sih dan bilang sama orang tua Om kalau saya sebenarnya udah punya pacar? Saya tahu saya mau dijodohin, tapi bukan sama kamu, jawab Pak Re yang bikin gue bungkam. Dengan kata lain, dia nggak mau disalahkan dalam hal ini. Gue nggak bisa nahan air mata karena saking keselnya sekarang. Orang tua kamu dulu juga dijodohin kan, sama kayak orang tua saya. Seharusnya kamu gak sehisteris ini sekarang.
Gue tahu nyokap bokap gue emang dulunya dijodohin, tapi gue gak menyangka kalau gue akan berakhir menjadi seperti itu juga. Sekarang, kasih saya alasan kenapa kamu menolak perintah orang tua kamu untuk menikah, sedangkan maksud mereka baik. Pertama, gue punya pacar. Kedua, karena calon suaminya kan ibu kering kayak lo. Ketiga, karena gue udah nyumpain lo bakal susah. Kalau gue jadi istri lo, pasti berdampak juga sama gue. Karena saya punya pacar, jawab gue. Pacar kamu anak kedokteran yang baru masuk semester 7, seangkatan sama kamu dan masuk ke dalam jajaran mahasiswa berprestasi di kampus dengan indeks prestasi di atas 3,5. Apa menurut kamu dia mau nikahin kamu di saat studi dan koasnya belum selesai kayak sekarang? Kata Pak Arya yang menohok gue. Kenapa sih kata-kata dia selalu benar? Impian Kara itu jadi dokter spesialis kandungan dan itu masih lama banget untuk dia raih. Kalau disuruh milih nikahin gue apa lanjut studi, gue yakin 90% Kara akan memilih studinya. Saya nggak peduli mau kamu di luar sana punya pacar atau gimana. Yang jelas saya disuruh orang tua untuk menikahi anak temannya. Jadi tanggungan saya cuma itu, bukan hal yang lain, kata dia yang membuat gue merasa semakin bingung. Gimana kalau gue nikah beneran sama dia? Baru begini aja udah ribet. Cekcok setiap hari. Udah gitu gue gak bisa maki-maki dia seperti yang selalu gue lakuin selama ini. Besok ikut saya untuk cari cincin sekalian ngantar undangan. Tapi Om, siapa yang mau nikah sama Om sih? Mau gak mau, siap gak siap, 2 minggu lagi saya akan tetap kesini untuk nikahin kamu agar gak malu-maluin keluarga saya. Kalau kamu mau maluin keluarga kamu, itu terserah kamu, kata Pak Arya tajam sambil beranjak pergi ninggalin gue. Om, loh, kok gitu sih Om? Teriak gue gak terima. Pak Arya menghentikan langkah dan membalikkan tubuhnya. Jangan panggil saya Om kalau di luar. Saya gak mau terlihat seperti orang yang punya simpanan. Loh, kan suka-suka saya dong mau panggil apa. Kalau kamu mau dapet C semester depan, silahkan. Kok nggak profesional sih bawa-bawa masalah pribadi untuk nilai? Jangan-jangan nilai C saya kemarin juga karena masalah pribadi. Saya korting nilai kamu jadi D nanti. Lah? Keesokan harinya, pada akhirnya gue duduk di dalam mobil bersama Pak Arya untuk mencari cincin pernikahan. Jangan tanya kenapa gue mau, karena paksaan nyokap gue dan juga WA yang berisi ancaman dari Pak Arya. Bagaimanapun juga gue masih sayang nilai gue. Gue nggak memilih tempat duduk di samping Pak Arya, tapi di belakang. Kamu ngejadiin saya supir, tanya Pak Arya. Yang penting saya ikut Om kan. Om nggak bilang saya harus duduk di mana, jawab gue cuek. Beberapa kali saya harus mengulang ke kamu kalau jangan panggil saya Om kalau di luar. Ini di dalam mobil, Om nggak spesifik menyebutkan kata di luar yang Om maksud itu di mana. Jadi menurut saya sah aja saya manggil Om sekarang. Gue bales deh tuh, rasain lo. Emang lo doang yang bisa. Nggak ada pembenaran kalimat untuk saat ini Om. Udah sana jalan. Liburan masih 2 bulan ke depan, dan gue akan mikirin cara untuk bisa bebas dari dosen gila ini. Tanpa gue duga, Pak Arya langsung membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi dan mengerem dengan mendadak saat lampu merah yang membuat jidat gue terbentok sama jok bagian depan. Gue yakin ini dia lagi balas dendam, kayak anak kecil aja. Oh, membahayakan keselamatan orang lain kalau kayak gini ceritanya, umpat gue kesal. Kamu suruh saya jalan doang, tanpa memberitahu kecepatan yang harus saya tempuh secara spesifik, timbal Pak Arya datar. Kuprek banget sih ini dosen satu. Gue akhirnya sampai di toko perhiasan yang untungnya dengan kepala yang utuh. Gue rasa Pak Arya berbakat untuk jadi pembalap liar. Siapa tahu dia bisa jadi cameo di sinetron yang lagi hits itu. Sana pilih, kata Pak Arya dengan kedua tangan yang ditaruh di dalam saku celananya. Tuh, sok model. Mbak, cincin pernikahan yang paling mahal yang mana ya? Tanya gue tanpa basa-basi. Gue gak peduli sama bentuk dan model, yang penting mahal. Siapa tahu Pak Arya gak ada duit buat belinya dan gak jadi nikahin gue. Si Mbak mengeluarkan beberapa kotak sebagai pilihan. Ini 3 koleksi teratas di toko kami, katanya. Gue sebenarnya suka sama 3-tiganya karena terlihat simpel dan elegan. Gue jadi bingung mau pilih yang mana. Cepat pilih, kata Pak Arya yang gak sabaran. Gue cuman bercak kesal sebagai alasan. Yang nomor 2 Mbak, jawab gue. Bungkus yang nomor 3, kata Pak Arya sambil ngeluarin kartu miliknya.
Kalau dia yang milih, ujung-ujungnya kenapa harus ngajak gue ke sini? Gue yang kapok karena kejedot terus-terusan di kursi belakang, akhirnya memilih duduk di depan dalam perjalanan pulang. Gue masih diem gak mengeluarkan sepatah kata pun karena ngerasa sangat amat kesal. Percuma ngajak gue kalau ujung-ujungnya pilihan dia yang dibeli. Dia pun mengeluarkan undangan dari dalam goodie bag yang ada di belakang. Dan dia turun dari mobil tanpa ada basa-basi sama sekali yang membuat gue mencibir dalam hati. Dia yang gak melihat gue turun dari dalam mobil pun membuka kembali pintu mobil dan melihat ke arah gue dengan tajam. Kalau gak mau turun, kamu saya kunci di dalam, kata Pak Arya. Setelahnya dia menutup pintu lagi mobilnya dan berjalan menjauh. Gue masih diam dan belum beranjak sampai gue mendengar suara pintu mobil terkunci. Kurang ajar, dia beneran ngunci gue. Gue yang ngerasa panik mencoba membuka kunci dari dalam tapi gak bisa. Kalau gue mati gimana? Gue langsung mengumpat sambil menggedor-gedor pintu mobil. Gak lama kemudian terdengar suara khas jika kunci pintu mobil terbuka yang membuat gue buru-buru keluar. Bapak udah gila ya? Kalau saya mati gimana? Teriak gue gak terima. Buktinya kamu gak mati kan? Kata dia seakan gak punya salah. Gue mau nangis aja kalau punya suami begini modelnya. Bersambung, ditunggu ya.